Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu cara memperbanyak tumbuhan. Nah, khusus pada tumbuhan, di sini ada dua cara perkembangbiakannya. Yang pertama, secara vegetatif. Vegetatif itu artinya tidak kawin. Nah, nanti akan kita bahas juga jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kalau generatif berarti kebalikannya, yaitu secara kawin. Jadi ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hal ini terjadi pada bunga, di mana bunga mengalami proses penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Ya, benang sari adalah sel kelamin jantan dan kepala putik adalah sel kelamin betina. Maka itulah terjadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin. Nah, untuk lebih jelas mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, kita cek slide berikutnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada dua. Pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, artinya tidak dibantu manusia. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, artinya dibantu oleh manusia. Nah, dari dua jenis perkembangbiakan vegetatif ini, baik alami ataupun buatan, memiliki macam-macamnya lagi. Kita lihat di slide berikutnya. Pertama, vegetatif alami ada 7 cara. Apa saja vegetatif alami pada tumbuhan? 1. Membelah diri. Nah, membelah diri ini biasa terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang bersel satu. Jadi cara mereka berkembang biak adalah dengan membelah dirinya. Dan potongan-potongan dari tubuhnya itu akan menjadi tumbuhan baru lagi. Nah, hal ini terjadi pada tumbuhan ganggang. Di mana kita bisa temukan tumbuhan ganggang? Tumbuhan ganggang bisa kita temukan di perairan atau di lautan. Nah, seperti ini teman-teman, tumbuhan ganggang. Mereka berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, ini bagian tubuhnya terpotong-potong dan akan menjadi tumbuhan baru. Vegetatif alami yang kedua adalah spora. Nah, tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami spora, yaitu ada pada tumbuhan paku. Tanaman yang berkembang biak dengan cara spora biasanya terdapat pada tempat yang lembab dan dingin. Nah, kalau teman-teman pernah lihat, ini adalah tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Vegetatif alaminya apa? Spora. Nah, bisa juga teman-teman lihat di sekitar keliling kita itu selain tumbuhan paku, lumut juga termasuk salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu spora, karena lumut tumbuh di tempat-tempat yang lembab dan dingin. Kemudian ketiga, vegetatif alami yang ketiga yaitu rizoma atau akar tinggal. Nah, rizoma, apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah menyerupai akar. Nah, ini lihat. Ini terdapat pada tumbuhan jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Disebut tadi batang yang tumbuh mendatar. Nah, ini batang yang tumbuh mendatar ya.
seperti akar. Nah, ini disebutnya rizoma. Ya, rizoma. Karena di sini batangnya itu mendatar, tumbuhnya seperti akar. Biasanya ini terdapat pada tumbuhan-tumbuhan yang kita bisa jadikan sebagai obat-obatan. Jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Yang keempat, ada umbi. Nah, untuk umbi di sini juga terbagi 3. Ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, di mana umbi-umbi ini tugasnya adalah fungsinya untuk menyerap cadangan makanan. Jadi tumbuhan juga perlu makan, makanya mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, umbi lapis, kita lihat umbi lapis terdapat pada bawang merah. Jika kita potong bawang merah, nah di situ akan terlihat lapisan-lapisannya ya. Maka bawang merah adalah salah satu contoh dari umbi lapis. Kedua, umbi batang. Nah, umbi batang itu artinya batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya seperti apa? Nah, ini wortel. Nah, ya, jadi wortel termasuk sebagai umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, ya, terutama zat tepung. Bisa apa lagi selain wortel? Ada juga kentang. Nah, talas itu juga termasuk ke dalam umbi batang. Nah, kemudian yang ketiga, jenis umbi yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar berubah fungsi, akarnya ini berubah fungsi, yaitu menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Nah, contohnya seperti tanaman apa? Tanaman umbi akar adalah contohnya yaitu singkong. Vegetatif alami pada tumbuhan yang kelima adalah tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Nah, untuk tunas ada jenis tunas yang pertama itu ada pada pisang dan bambu. Jadi pisang dan bambu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang keenam adalah tunas adventif, di mana tunas adventif ini agak berbeda dengan tunas yang tadi. Tunas adventif ini terjadi pada daun, ya. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun dan dapat tumbuh bila diletakkan di tanah yang gembur. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tepi daunnya atau di ujung daunnya ini ada tunas, dan ini akan bisa menjadi tumbuhan baru lagi jika kita tanam. Nah, tanaman apakah ini? Ini namanya cocor bebek. Nah, cara berkembang biaknya dengan vegetatif alami yaitu tunas adventif. Vegetatif alami yang ketujuh yaitu geragi atau stolon. Apa itu geragi? Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, kita lihat sini, batang yang tumbuh menjalar di atas atau di dalam tanah. Nah, ini ya, ini ada batangnya. Batang yang menjalar di atas atau di dalam tanah. Nah, contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Ada stroberi, ada pegangan. Mungkin teman-teman yang sering ngelihat yang lebih gampang itu rumput. Nah, coba tidak ada orang yang nanam rumput, tapi rumput justru tumbuh sendiri, ya. Makanya tadi sebutnya vegetatif alami, artinya tidak dibantu manusia, ya. Jadi mereka tumbuh atau berkembang biak sendiri. Kemudian kita pindah ke jenis yang kedua, yaitu vegetatif buatan. Dimana kalau vegetatif buatan di sini berarti dibantu oleh manusia, perkembangbiakan tumbuhannya dibantu oleh manusia. Yang pertama, cangkok. Nah, cangkok merupakan usaha untuk memperbaiki atau mengembangbiakan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang.